Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Kasus Kematian Akibat Diclorvos dan Pentoat. Jurnal ini ditulis oleh Putu Nandianandita, Nimade Widyastuti, Pandemade Nova Armitasari, dan Ima Gelgel Wirasuta dari Departemen Toksikologi Forensik, Laboratorium Toksikologi Forensik Universitas Udayana, Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pestisida adalah zat untuk membunuh dan mengendalikan hama. Penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat mengakibatkan keracunan bahkan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan setiap tahun terjadi sekitar 25 juta kasus keracunan pestisida atau sekitar 68.493 kasus setiap hari. Di negara-negara yang belum berkembang, terdapat lebih dari 60% kasus kematian akibat pestisida. Kemudian saya akan membahas tentang kasus kematian akibat keracunan diclorvos dan pentoat. Keracunan pestisida organofosfat adalah masalah utama kesehatan di seluruh dunia. Keracunan pestisida tersebut sangat mempengaruhi masalah kesehatan dunia dengan tingkat kematian yang tinggi. Ribuan orang meninggal setiap tahun akibat keracunan pestisida organofosfat, terutama di wilayah Asia Pasifik. Nah, adapun efek keracunan diclorvos dan pentoat. Nah, sebelumnya diclorvos dan pentoat itu adalah pestisida golongan organofosfat. Organofosfat bekerja dengan menghambat asetilkolinesterase sehingga terjadi akumulasi asetilkolin pada sinapsis kolinergik yang menyebabkan rangsangan berlebih pada reseptor muskarinik dan nikotin. Adapun mengenai analisis toksikologi forensik kasus kematian akibat diclorvos dan pentoat, di jurnal ini kasus kematian keracunan diclorvos dan pentoat merupakan bagian dari postmortem toksikologi. Toksikologi postmortem digunakan untuk mendeteksi adanya alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kematian seseorang. Nah, adapun tahapan analisis postmortem toksikologi itu yang pertama, penyiapan sampel. Beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam tahapan penyiapan sampel adalah jenis dan sifat biologis spesimen, fisikokimia dari spesimen, serta tujuan analisis. Yang kedua, yaitu uji penapisan atau screening test. Toksikologi postmortem biasanya diawali dengan uji screening obat. Uji screening dapat dilakukan dengan general unknown test atau pendekatan terbuka dan dengan pendekatan yang ditargetkan. Pendekatan terbuka dengan general unknown test dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus tidak didapatkan senyawa spesifik yang menjadi target. Pendekatan yang ditargetkan dilakukan apabila berdasarkan deskripsi kasus ditemukan senyawa spesifik yang menjadi target. Yang ketiga yaitu uji pemastian atau confirmatory test. Uji pemastian ini bertujuan untuk memastikan identitas analit. Hasil uji pemastian dapat dijadikan dasar untuk memastikan atau menarik kesimpulan apakah seseorang telah menggunakan obat terlarang atau bahan kimia yang dituduhkan. Kemudian selanjutnya yaitu determinasi dan interpretasi temuan hasil. Uji determinasi bertujuan untuk mengetahui konsentrasi dari senyawa yang telah dipastikan sebelumnya. Temuan analisis sendiri tidak mempunyai makna yang berarti jika tidak dijelaskan makna dari temuan tersebut.
Analisis toksikologi postmortem dilakukan pada salah satu kasus bunuh diri dengan diselofas dan pentoat pada seorang pria berusia sekitar 80 tahun. Pada kasus tersebut diawali dengan uji screening obat dengan menggunakan prinsip Immunochemical Drug Screening Kit Triage. Pada deskripsi kasus dijelaskan bahwa polisi menemukan barang bukti berupa botol yang berisi cairan kecoklatan gelap yang terdiri dari dichlorophosph dan pentoat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengujian screening obat dengan pendekatan yang ditargetkan. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ciri-ciri tubuh terpapar oleh adanya senyawa dichlorophosph dan pentoat. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi atau uji pemastian untuk memastikan identitas analit yang terlibat dalam kasus kematian dari kasus tersebut menggunakan teknik HPLC-MS. Pada kasus ini, sampel yang akan dianalisis dari hasil autopsi adalah sampel darah, urin, dan cairan pencernaan. Pada tahap determinasi dan interpretasi hasil, maka data hasil kuantitatif senyawa target dikaitkan dengan deskripsi kasus untuk dapat menarik kesimpulan. Hasil dari analisis kuantitatif menggunakan metode HPLC-MS tadi secara spesifik menunjukkan konsentrasi dichlorophosph yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, dibandingkan dengan data kematian yang pernah dilaporkan sebelumnya tentang kematian yang diakibatkan oleh dichlorophosph dan pentoat. Nah, kemudian jadi kesimpulannya adalah dichlorophosph dan pentoat adalah pestisida golongan organofosfat yang memiliki efek toksik pada manusia dan dapat menyebabkan kematian yang fatal. Kasus bunuh diri menggunakan pestisida golongan organofosfat, dalam hal ini dichlorophosph dan pentoat, merupakan salah satu kajian analisis toksikologi postmortem. Penanganan kasus bunuh diri akibat dichlorophosph dan pentoat tersebut dilakukan dari penyiapan sampel, uji penapisan, uji pemastian, determinasi, dan interpretasi data. Nah, kemudian juga berdasarkan analisis toksikologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar korban meninggal yang dijelaskan pada jurnal ini meninggal akibat keracunan pestisida golongan organofosfat, yaitu dichlorophosph dan pentoat. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.